Nah, maka hadis ini dijadikan patokan oleh para ulama-ulama kita bahwa semua amalan perbuatan apapun harus diawali dengan niat. Rukun pertama niat. Rukun wudu niat. Ya, rukun salat niat. Rukun puasa niat. Rukun zakat niat. Semua yang paling pertama niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi tergantung niatnya. Nah, niat itulah nanti yang akan membawa keberkahan buat kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Bakri, Bapak Haji Zulfikar, dan juga imam rawatib kita, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami Al-Bakri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba menyampaikan dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, ya, dari awal hadis yang pertama. Insya Allah bisa sampai ke 40 hadis, karena dalam kitabnya judulnya Arba'in 40, tapi isi kitabnya itu ada 42 hadis. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang bisa menghafal 40 hadis, ya, dari umatku min amri diniha, tentang urusan agamanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para ahli-ahli ilmu dan juga ulama-ulama, fuqaha dan ulama, ya, itu kata Nabi. Kemudian di dalam hadis lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Orang yang bisa menghafal 40 hadis dari umatku dari urusan agamanya, maka nanti aku akan menjadi syafi'an, penolongnya, dan juga menjadi saksi di hari kiamat, ya. Ini motivasi buat kita agar kita bisa menghafal hadisnya. Apalagi jika kita bisa hafal dari perawinya sampai nanti akhirnya kita hafal, itu akan lebih bagus lagi, ya. Tapi paling tidak matannya, ya, matan hadisnya atau isinya saja yang kita hafal dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang pertama disampaikan oleh
sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang mendapatkan kunyahnya Amiril Mukminin dan juga kunyahnya Abi Hafsin. Ini kunyah. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, dalam bahasa Arab itu ada istilah kunyah, ada istilah laqab. Kalau kunyah itu julukan, kalau laqab itu gelar. Ya, julukannya Umar ibn Khattab radhiyallahu an ada dua. Yang pertama Amiril Mukminin, yang kedua Abi Hafsin. Ya, Amiril Mukminin ini julukan pertama yang dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena pada masa khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia belum memakai laqab apa kunyah Amirul Mukminin. Masih menggunakan khalifati Rasulillah. Nah, kata para ulama ya, sahabat-sahabat dahulu menyebut khalifati Rasulillah kepanjangan. Ya, kepanjangan, akhirnya mereka sepakat menggunakan kunyah buat Amiril Mukminin. Ya, Umar bin Khattab Amiril Mukminin. Jadi Amiril Mukminin ini ya boleh dibilang kunyah yang pertama kali yang digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru dilanjut Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar belum menggunakan Amiril Mukminin. Nah, itu disepakati oleh sahabat seperti itu. Adapun kunyah berikutnya Abu Hafsin. Hafsin ini artinya adalah macan, singa. Ya, bukan karena Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah, bukan. Ya, ada juga emang yang bilang begitu karena Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Ya, nah Hafsah ini yang waktu jandanya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendapatkan kunyah Abi Hafsin bukan karena dia punya putri, punya anak yang namanya Hafsah, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kunyah Abi Hafsin kepada Umar. Kenapa? Karena keberanian Umar dan di dalam pertarungannya Umar itu bagaikan singa, ya, yang begitu hebat. Maka dia mendapatkan kunyah Abu Hafsin. Biasanya memang kalau kunyah itu menggunakan nama bapak dan anak. Ya, misalnya begini contohnya. Contohnya saya punya anak laki-laki namanya Sabit. Nah, saya dipanggil Abu Sabit. Itu kunyah biasanya begitu. Ya, kalau menggunakan Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Julukan kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau laqab itu yang ada di belakang. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq itu namanya laqab. Adapun Abu Bakar itu kunyah. Nah, nama aslinya siapa? Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli. Kenapa dia dipanggil Abu Bakar? Nah, ini identik dengan nama putrinya, ya. Abu artinya bapak, Bakar gadis. Jadi bapaknya seorang gadis, ya. Karena putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW, ya, di saat gadis. Nah, jadi Abu Bakrin Siddiq itu bapaknya gadis. Nah, ada lagi seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu juga kunyah. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah.
Ya, nah, kemudian ada lagi Abu Hurairah yang masyhur namanya tuh. Ya, Abu Hurairah, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing, dari kata hirrah. Ditasghir menjadi Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kenapa dia dipanggil bapaknya kucing? Nah, ada pendapat pertama, karena dia orang yang suka dengan kucing. Ya, kemana-mana suka dia bawa kucing. Karena orang Arab gamisnya gede, kantongnya juga gede. Nah, dia suka bawa anak kucing di kantongnya. Nah, lalu Nabi tanya, ya madza fi jaybika, apa yang ada di kantongmu? Ya, hirrah ya Rasulullah, kucing ya Rasulullah, anak kucing. Kalau ibunya nggak muat, ya ibunya nggak muat, anaknya yang muat di kantongnya. Ya, lalu Nabi bilang, idzan anta Abu Hurairah. Kalau gitu engkau bapaknya kucing, kemana-mana bawa kucing dia. Tuh, itu satu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua mengatakan Abu Hurairah itu karena tingkah lakunya dengan Nabi itu kayak kucing. Kita kalau punya kucing, kucing rawatan atau bukan kucing rawatan, termasuk kucing garong juga misalnya. Itu kalau tiap hari kita suka kasih makan, ya udah tiap hari kita kasih makan pagi. Walaupun kita nggak rawat, nggak piara, cuman kita modal punya makanan sisa kita kasih makan. Besok dia datang lagi tuh, pagi datang lagi. Bahkan kalau kita mau kemana-mana, itu dia muter-muter tuh. Saya punya saya nggak punya kucing, tapi kucing yang suka tiap hari pagi-pagi namanya Dudung. Ada yang kasih nama Dudung tuh kucing. Saya bilang, Ustadz, Dudung udah di rumah itu, pagi-pagi tidur di lap depan rumah saya, bagaimana kasih makan sisa. Besok kalau saya mau jalan tuh, dia muter-muter, meong meong meong. Nah, kelakuan kucing begitu sama tuannya. Ya, walaupun bukan tuannya kayak begitu. Nah, Abu Hurairah dengan Nabi Muhammad tuh begitu kelakuannya. Saking cintanya, saking dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya Nabi ajak tidur di balai, satu balai nggak mau dia maunya di bawah. Ya, dia maunya di bawah. Maksudnya apa? Biar nanti kalau Nabi lupa, ya Nabi turun, ada dia keinjak, dia kengarepin kayak begitu. Sampai begitunya itu Abu Hurairah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun Abu Hurairah ya bersama Nabi singkat cuma 3 tahun, nggak seperti Abu Bakar, Umar bertahun-tahun, tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu kunyah namanya. Ya, ada lagi Abu Janda. Abu Janda itu kunyah tuh. Nama aslinya siapa tuh? Saya nggak tahu tuh. Lagi viral lagi nih. Ya, masalah Palestina, masalah Prabowo. Lagi viral lagi nih dia. Abu Janda tuh. Itu kunyah itu. Ya, kunyah. Nah, kembali ke bacaan kita. Amirul Mukminin itu juga kunyah. Abu Habsin juga kunyah juga. Ya, namanya adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, walaupun dulu sebelum Islamnya ini Umar ini paling bengis, paling jahat. Ya, keras dengan orang-orang Islam tuh kerasnya luar biasa. Ya, bahkan dia pengen ngebunuh Nabi. Ya, dia masuk Islam itu Allah kasih hidayah di saat dia ingin membunuh Nabi SAW. Ya, sudah di perjalanan dengan pedang yang sudah disiapkan untuk membunuh Nabi. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, mau kemana engkau hai Umar? Aku mau bunuh Muhammad. Karena Muhammad telah membawa ajaran baru, agama baru. Menyesatkan kita semua. Ya, lalu orang itu bilang, ngapain kau mau membunuh Muhammad? Adikmu saja Fatimah udah masuk Islam. Kaget dia dibilang begitu. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya. Dia lihat betul adiknya dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Nah, disitulah akhirnya terjadi keributan antara Umar bin Khattab dengan adiknya dan iparnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah. Ya, yang niatnya mau membunuh Nabi Muhammad, akhirnya dia balik lagi, ya, menemui Nabi di Darul Arqam. Darul Arqam itu tempat orang-orang masuk Islam. Ya, begitu Nabi melihat dan sahabat-sahabatnya ngelihat Umar bin Khattab datang, waduh, gawat nih Umar bin Khattab datang. Nggak taunya, nah, disitulah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, Islam semakin bertambah, kekuatannya semakin bertambah. Ya, walaupun itu semuanya ya berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini sedikit sekilas tentang biografi Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, akidahnya, keyakinannya kuat. Sampai-sampai dalam satu hadis dikatakan, ya, apabila Umar lewat, jangankan orangnya,
Setan ngelihat bayangannya aja kabur. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Jangankan ngelihat orang yang ngelihat bayangannya Umar, fajjan. Setan pada kabur terbirit-birit. Kenapa? Karena akidahnya yang luar biasa. Makanya Nabi SAW pernah bilang, iktadu min ba'di alladaini Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh aku dua orang sahabatku terkemuka, ya. Nah, setelah aku nanti meninggal, ikutin nih dua sahabat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena saking luar biasanya ini dua sahabat Nabi ini, ya. Ini biografi tentang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, Abi Hafsin. Ya, Abi Hafsin kalau diartikan secara harfiah, Abi artinya bapak, Hafsin singa. Jadi bapaknya singa, ya. Padahal memang kehebatannya Umar dalam berperang, keberaniannya itu bagaikan singa. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan itu binniyati tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwa tiap-tiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan pahala hijrah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya, ya, niatnya lidunya karena untuk mencari dunia, awim lidunya yusibuha dia juga akan dapetin. Kalau emang dia niatnya dunia, dia dapat. Awim ra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya, ya, balasannya sesuai apa yang dia inginkan. Dia mau cari dunia, dapat di dunia. Dia mau cari perempuan, dapat dia perempuan, tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud, ya, kalau Quran asbabun nuzul. Ini asbabul wurud, sababnya bagaimana? Karena dulu pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, karena tantangan orang-orang kafir Quraisy begitu luar biasa, bukan Nabi takut menghadapi orang-orang kafir Quraisy, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Strategi taktik Nabi dalam berperang. Ya, Allah perintahkan untuk hijrah dulu. Nah, ketika Nabi mengajak sahabat-sahabatnya untuk hijrah, ya, ini ceritanya ada seorang wanita cantik yang disukai oleh seorang laki-laki, ya, Ummu Qais, ya, wanita cantik, tapi ada laki-laki yang suka sama dia. Nah, laki-laki ini mau menikahi dia, tapi wanita ini memberi syarat, kalau engkau mau ikut hijrah. Tadinya ini laki-laki nggak mau hijrah, saya nggak mau hijrah. Ya, lalu kata wanita ini, kalau kau mau ikut hijrah bersama aku mau. Engkau nikahi, aku mau jadi istrimu. Ya. Nah, laki-laki ini pun akhirnya ikut hijrah. Nah, niatnya hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya hijrah ini karena dia ingin menikahi seorang wanita yang dia sukai. Ya, wanitanya cantik, ya, sampai dia ikut hijrah. Nah, maka turunlah ayat ini, innamal a'malu bin niat, bahwa semua perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, niat yang paling tulus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, makanya dalam kitab tafsir itu, ya, ketika saya baca mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, itu ada tafsiran. Tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlas itu, ya, tidak mengharapkan pahala dan tidak khawatir dengan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena
tujuannya adalah karena lillahi ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi, tulus, ikhlas, nggak ada sebab apa-apa, bukan karena mau cari pahala, bukan karena menghindar dari azab Allah, bukan. Yang kedua, kategori ikhlas ini orang yang beribadah ya mengharapkan pahala, kayak kita misalnya melaksanakan sholat berjamaah biar pahalanya 27 derajat. Kalau sendiri kan cuma 1 derajat ya, kalau berjamaah 27 derajat. Ini namanya masih mengharapkan pahala. Ya, cuma kata para ulama masih ikhlas juga, cuman ikhlas tingkatan yang kedua. Ikhlas tingkatan yang kedua. Nah, ada lagi ikhlas tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini ikhlas jika dia melakukan ibadah mengharapkan dunia, ya, agar dunianya sukses, agar dunianya berhasil. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya ingin melamar kerjaan. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa orang yang punya hajat, bacalah surah Yasin ya sekian kali misalnya. Nah, lalu dia baca. Kan tujuannya untuk dunia itu, untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ikhlas juga. Cuman ikhlas dalam kategori yang paling terakhir. Nah, tingkatan terakhir yang ketiga masih boleh. Tapi kalau tingkatan yang keempat, nah ini udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena riya. Tujuannya bukan karena Allah, tapi karena riya. Lalu yang ketiga bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena Nabi SAW bilang kalau kita pengen jadi orang kaya, ini urusan dunia. Nabi bilang apa? Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatan. Ini kata Nabi tuh, siapa orang yang membaca surat Waqiah tiap malam sekali aja, maka dia nggak akan pernah kena penyakit miskin. Ini kan urusannya dunia, ya. Biar nggak miskin, banyakin baca surat Waqiah tiap malam, sehari sekali aja, nggak akan kena penyakit miskin. Ini urusan dunia. Emang boleh? Boleh, karena Nabi ngasih motivasi sama kita, ya. Nabi ngasih semangat sama kita, gitu. Kemudian kita besok mau ada lamaran kerja biar diterima. Malamnya sholat hajat. Emang niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Tapi di dalam doa kita itu kan juga kita baca. Ya, la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin. Wassalamata min kulli ismin la tada'li dzamban illa ghafarta, dan seterusnya. Boleh. Ya, cuman kalau tingkatan yang keempat ini sudah nggak boleh. Kenapa? Tingkatan yang keempat bukan lagi karena Allah, tetapi karena riya, karena ingin dipuji. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada tingkatan orang yang beribadah. Ya, hamba-hamba Allah itu dalam beribadah ada 3 tingkatan. Yang pertama, ya'buduna khaufan min adzabillah. Beribadah menyembah kepada Allah karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut sama azab Allah. Yang kedua, ya'budunallah raja'an min rahmatillah. Ya, dia beribadah nyembah Allah karena berharap datangnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan. Tapi yang ketiga nih yang hebat, ya'budunallah hubban lillah, ya, beribadah kepada Allah, nyembah kepada Allah karena dia ada rasa cinta yang dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut dengan azab Allah, bukan karena mengharap pahala rahmat dari Allah, tapi dia ibadah karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga yang hebat. Makanya saya kadang-kadang mikir, aduh kayaknya saya belum masuk nih di tingkatan 1, 2, 3. Ya, kenapa? Kayaknya baru sekedar gugur kewajiban aja kali saya sholat nih. Ya, saya nih, ya mudah-mudahan kalau bapak-bapak enggak. Kayaknya saya masih merasa, ya Allah, jangan-jangan saya sholatnya masih sekedar gugur kewajiban. Begitu kalau udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, lega. Yang gitu ya. Tuh, kayaknya ngerasa gugur kewajiban, lega deh, aman deh. Mau kemana kek, aman gitu. Nah, yang penting udah sholat gitu. Itu perasaan saya nih. Ya mudah-mudahan bapak enggak ya. Nah, saya perasaan begitu tuh. Alhamdulillah, yang penting gue udah sholat. Itu kan gugur kewajiban.
Nggak ada rasa takut. Ntar habis ya ada kerjaan-kerjaan yang melenceng-melenceng dikit, sikat-sikat juga kan. Namanya nggak takut sama azab Allah. Dan nggak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tinggi ini yang ketiga. Ya, nah ini tingkatan para aulia, para nabi, para wali, itu tingkatannya itu hubban lillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nabi udah para nabi udah pastilah, ya rasul pasti. Ada waliullah yang kita kenal namanya dari golongan wanita, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ketika suaminya meninggal dunia, ya, dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubban lillah, cintanya kepada Allah luar biasa. Sampai-sampai ada seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Hasan Al-Basri? Ulama besar, min kibarit tabi'in, tabi'in terbesar. Melamar dia nggak mau. Ya. Hasan Al-Basri ngelamar Rabi'atul Adawiyah, ditolak. Ditolak sama Rabi'atul Adawiyah. Kenapa engkau menolak? Awalnya begitu datang beberapa orang nih. Datang beberapa orang ya, ingin melamar Rabi'atul Adawiyah. Dari balik hijab, ya, Rabi'atul Adawiyah bertanya, "Kalian datang kemari ada apa?" "Kami ingin melamar engkau. Siapa di antara kami yang kira-kira engkau sukai?" Ya, lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, "Siapa di antara kalian yang alim? Yang paling pintar siapa di antara kalian?" Masing-masing nunjuk itu Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Nah, jawabannya enak nih. Jawabannya enak, ada di kitabnya itu. Jawabannya enak. Kalau dia memang benar-benar alim, saya mau tanya, ibadahnya dia atas dasar takut kepada Allah, atas dasar berharap pahala, ampunan, atau atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Waduh, bingung juga jawabnya nih. Bingung juga, Imam Hasan Al-Basri bingung jawabnya. Nah, kalau kalian nggak bisa jawab, aku hanya bisa bilang bahwa cintaku tidak bisa dibagi dua. Cintaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku udah punya suami lagi, berarti cintaku terbagi dua. Pertama untuk Allah, yang kedua untuk suami. Dia nggak mau tuh, ya, dia nggak mau. Nah kalau orang-orang kita didatengin sama Imam Hasan Al-Basri, udah nggak nolak, ya, udah nggak nolak. Itu perempuan ya Pak ya. Kalau perempuan emang ya kuatlah dia, ya, suaminya meninggal nggak nikah lagi juga kuat. Tapi beda ini, kalau Rabi'atul Adawiyah dasarnya apa? Dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yang nggak mau nikah lagi, dasarnya bukan karena cinta sama Allah. Bukan, dia nggak mau ngurusin laki, udah. Gue capek, gue punya laki lagi capek, ntar gue mesti begini. Dia nggak mau. Beda sama kita laki-laki. Kalau kita laki-laki ditinggal bini, wah, udah kawin lagi. Ya, kawin lagi kan, bini mati, kawin lagi. Bukan fa amma bini amati rabbika fa hadis. Ini saya nggak bilang fa amma ya. Ya, bini mati, kawin lagi. Kalau laki-laki bini mati, bukan bini mati, bini itu. Nah, itu saking cintanya Rabi'atul Adawiyah, dia nggak mau. Sekalipun yang melamarnya dia adalah imam besar, Imam Hasan Al-Basri, dia nggak mau. Nah, kenapa? Nah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke bacaan kita. Ini hadis ini mengajak kita untuk apa? Memperbaiki niat. Dari setiap amalan-amalan kita itu tergantung niat. Ya, kita sholat 5 waktu, bukan cuma sekedar gugur kewajiban, tapi karena memang lillahi ta'ala, sesuai dengan niat kita. Ya, kalau kita lafazkan kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu ada ucapan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, tapi kadang-kadang ya niat kita ibadah bukan karena Allah, tapi ucapannya lillahi ta'ala. Cuman kadang-kadang nggak sejalan dengan hati kita. Tuh, makanya utruk masih wallah. Dulu waktu di pondok itu guru saya bilang, kalau kamu nutut ilmu tinggalin niat-niat kamu pengen jadi ini jangan. Pokoknya belajar aja udah. Utruk masih wallah. Tinggalkan ya niat kamu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti udah masanya kamu lulus dari pesantren, kamu kuliah, itu urusan Allah yang kerjain. Ya mau dijadiin apa urusan Allah. Makanya banyakin doa.
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Karena Allah yang menempati posisi kita. Di mana yang lebih tepat posisi kita? Ya, kalau posisi kita lebih tepat jadi ini, itu Allah yang kasih keberkahan nantinya. Ya, mau jadi tukang apa kayak kalau emang udah menurut Allah itu lebih baik buat kita, itu kita akan mendapatkan keberkahannya. Kita maksain pengen jadi dokter, susah juga kalau emang Allah nggak tentuin. Pengen jadi insinyur, susah juga. Tapi kita serahin semuanya kepada Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, maka hadis ini dijadikan patokan oleh para ulama-ulama kita bahwa semua amalan perbuatan apapun harus diawali dengan niat. Rukun pertama niat. Rukun wudu niat. Ya, rukun salat niat. Rukun puasa niat, rukun zakat niat, semua yang paling pertama niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi tergantung niatnya. Nah, niat itulah nanti yang akan membawa keberkahan buat kita. Ya, sebelum saya tutup ada satu cerita begini. Dulu guru saya cerita di pesantren. Ada seorang santri, seorang murid yang kepengen ketemu sama gurunya karena udah tahunan udah ketemu sama gurunya, kangen banget sama gurunya. Dia niat kepengen ketemu, pengen cium tangannya, pokoknya ya untuk menghilangkan rindu dia bisa melihat wajah gurunya. Ya, dia datang, kemudian dia bawa apa itu hasil panennya dia karena dari kampung dia. Ya, dia bawa daun singkong, dia bawa singkongnya dibawa tuh ke rumah kiai. Ya, begitu sampai di rumah kiai, karena kedatangannya ini ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan kiainya. Begitu sampai di rumah Pak Kiai, dia cium tangan, dia minta doanya. Ya, ditanya sama kiai, "Kamu bawa apa nak sini?" "Ini Pak Kiai, bawa sedikit oleh-oleh hasil kampung panen." Ya, daun singkong sama singkongnya juga. Oh, gurunya senang karena datangnya emang juga nggak diminta, tiba-tiba karena keikhlasan ini santri datang kepada gurunya. Harinya kiainya bilang begini sama istrinya, "Bu, di belakang ada apaan Bu? Itu kesian dia pulang jauh-jauh bawa ya singkong, bawa daun singkong. Kalau nggak ada oleh-olehnya kesian juga." "Ya nggak ada apa-apaan Pak, cuman ada kambing doang." "Ada kambing Pak?" "Ya udah kasih kambing dah biar ada oleh-olehnya dia. Tuh murid bagus tuh ya, dia kangen sama gurunya." Dibawa, dikasih kambing. Niatnya ikhlas, bawa daun singkong sama singkong, pulangnya dikasih kambing. Karena niatnya ikhlas. Dia bawa pulang. Begitu sampai di kampungnya, temennya lihat, "Lu bawa kambing dari mana lo?" "Gua tadi ke rumah guru." "Lah kan guru lo sama guru gue sama. Ya, kita kan dulu satu pondok." "Lah emang kenapa?" "Iya, gue ke rumah guru gue bawa daun singkong, bawa singkongnya juga. Pulang gue dikasih kambing." Wow, dia ngiri. Akhirnya dia bawa apa? Dia bawa kambing lagi. Yang dikasih muridnya itu tadi kecil kambingnya. Ini agak gedean, gue bawa yang gede bawa kambing ntar pulang bawa kebo kali ini. Dipikir pulangnya bawa kebo. Ya, begitu dia datang ke rumah gurunya dia bawa kambing. Wah, ya, dia biasa deh, dia bilang, "Saya kangen sama Kiai," saya dicium tangan. "Kamu bawa apa tuh?" "Ini Pak Kiai ada hadiah, bawa kambing dari kampung." Nah, terus kiainya bilang sama ibunya, sama istrinya, "Bu, di belakang di dapur ada apaan?" "Nggak ada apa-apa, ada singkong sama daun singkong doang yang tadi dibawa." Ya udah kasih itu, dia dikasih hadiah. Nyesel dia. Nyesel kenapa? Karena niatnya udah jelek. Tuh di dunia aja orang yang niatnya jelek udah dibalas, apalagi nanti di akhirat. Ya amalannya nggak diterima sama Allah kalau niatnya jelek. Nah makanya dalam semua ibadah kita ya niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dikit aja deh Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah bersihkan hati kita dan kita niatkan semua ibadah yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Karena setiap ibadah rukun yang pertama itu pasti adalah niat ya. Cuman niat itu memang adanya dari hati, nggak perlu diucapkan. Cuman kalau Imam Ghazali at-talaffudzu bin niyati sunnatun. Melafazkan niat ya di awal
itu sunnah kata Imam Syafi'i. Misalnya kita mau berwudu, ya kita niat dulu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, itu sunnah. Ya, kalau nggak diucapin gimana? Nggak apa-apa. Kan hatinya yang bergerak, hatinya yang emang niat, ya. Begitu dia basuh tangan, cuci tangan, dia basuh muka. Kok ente belum pakai nawaitu? Lah ini gue basuh muka mau ngapain? Ya kan mau wudu, ya itu niat udah. Ya ketika dia sholat, ya di